Halo investor, hari ini kita akan membahas saham yang akan IPO lagi, yaitu adalah perusahaan dari PT Winner Nusantara Jaya yang masuk ke dalam sektor properties dan juga real estate. Berdasarkan dari website IPO, PT Winner Nusantara Jaya dengan kode emiten WINR, kita baca Winner saja, kemudian itu akan masuk ke dalam sektor properties dan real estate. Masa book buildingnya dimulai tanggal 28 Maret hingga 4 April 2022. Dan untuk price rank-nya itu ada di Rp100 hingga Rp140. Kemudian jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya adalah 1.500.000.000 saham atau sebesar-besarnya 28,65% saham dari modal yang ditempatkan dan di-store penuh oleh perseroan. Kemudian rasio saham baru itu nantinya akan diberikan waran juga, waran seri 1, di mana setiap 15 saham baru akan mendapatkan 13 waran seri 1. Jadi kalau nanti kamu ikut IPO, misalnya kamu hanya diberi penjatahan 14 saham baru, maka kamu tidak akan mendapatkan dari bonus berupa waran ini. Jadi hanya kelipatan dari 15, misalnya 15, 30, 45, dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah waran seri 1, yang sebanyak-banyaknya, waran seri 1 itu sebesar 34,80% dari total modal yang ditempatkan dan di-store penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Jumlah saham yang dicatatkan sebanyak-banyaknya adalah 5.235.200.000 saham. Kemudian untuk nilai nominalnya adalah Rp20 per lembar sahamnya. Kemudian yang menjadi penjamin dari pelaksana emisi efeknya adalah PT Arta Sekuritas Indonesia. Nah, untuk nilai emisinya sebanyak-banyaknya total dana yang diraup adalah Rp210 miliar. Harga pelaksanaan waran seri 1 itu di Rp250. Masa penawaran waran seri 1 itu dimulai tanggal 19 Oktober 2022 hingga 18 April 2025. Masa penawaran umum, jika sesuai rencana, ini adalah 12 April hingga 14 April 2022. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2022. Oke, ini adalah riwayat singkat dari perseroan PT Winner, di mana mereka itu kegiatan dan prospeknya itu adalah memiliki kegiatan utama bergerak sebagai developer real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa, real estate atas dasar balas jasa, fee atau kontrak, aktivitas perseroan holding, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu. Nah, untuk kegiatannya ini juga dijabarkan ya, kegiatan usaha utama sebagai developer, sebagai real estate atas dasar balas jasa, aktivitas kantor. Kemudian ada juga kegiatan usaha penunjangnya. Nah, kegiatan penunjangnya itu adalah melakukan pembelian, penyewaan, dan tindakan lainnya untuk menoleh hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan atau objek lainnya. Hingga ke kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perseroan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah ya, untuk PT Winner ini berdasarkan akta itu didirikan tahun 2007. PT Winner itu juga punya perusahaan anak ataupun entitas anak perusahaan, yaitu ada PT Angkasa Pura Sanjaya, PT Goshen Indo Asia, PT Kaliban Bangun Indonesia, PT Putra Karya Gemilang, PT Wijaya Nusantara Internasional, PT Karya Sapta Wira Nusantara, PT Pemenang Properti Nasional, PT Pemenang Yabes Properti. Nah, ini bisa jadi dikatakan prospek di mana perseroan dan juga entitas anak itu memiliki persediaan tanah yang sedang dan akan dikembangkan dengan rincian sebagai berikut. Nah, mereka yang pertama punya tanah dengan luas sebesar 29.000 lebih yang berlokasi di pantai timur di daerah Batam, di mana 27.000-nya telah dikembangkan dengan konsep hunian, sedangkan sisanya dikembangkan sebagai properti investasi. Yang kedua, ada tanah juga dan dengan luas lahan 27.420 meter persegi yang berlokasi sama di Batam juga. Sekitar 20.000 itu sudah telah dikembangkan dengan konsep hunian. Oke, kita coba ringkas. Nah, jadi kalau kita lihat ini
semuanya ini berada lokasinya ada di Batam gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan prospek di mana mereka punya tanah dan luas lahan yang sudah dibangun ataupun sedang dibangun, di mana nantinya properti ini bisa dijual ataupun mungkin disewakan kepada orang yang ingin membeli properti. Nah, risiko utama dari bisnis properti ini, seperti kita tahu, bisnis properti itu dipengaruhi berbagai faktor ekonomi daripada regulasi pemerintah. Nah, salah satu ini beberapa faktor ekonomi seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, dan sebagainya menjadi penentu konsumen terhadap properti di Indonesia. Selain itu, pelemahan perekonomian membuat permintaan atas properti baik rumah tinggal, rumah toko, apartemen ikut melambat. Nah, apalagi di tengah kondisi pandemi 2 tahun ini, itu sektor properti bisa dibilang cukup terpukul karena yaitu orang juga misalnya kayak properti seperti kos itu udah tidak banyak lagi ya orang yang tinggal di kos karena banyak aktivitas belajar ataupun pekerjaan itu dilakukan secara daring, jadi mereka tidak perlu kos. Nah, itu cukup memukul juga, terutama juga mungkin pemasukan dari sisi ekonomi juga cukup kurang, sehingga alih-alih membeli properti, mereka mungkin lebih memikirkan untuk bagaimana untuk mensecure atau mengamankan dana mereka untuk kebutuhan di tengah bertahannya di tengah pandemi saat ini. Oke, ini saya mengutip dari website Investor ID, di mana Winner Group itu baru-baru saja meraih 2 penghargaan, yaitu adalah pengembangan properti Winner Group bersama CPP Group melalui proyek Tangerang Smart City Tangerang, berhasil mencatat prestasi penjualan mengkilap dan mendapatkan pengakuan dari dunia properti Indonesia dengan menyabet penghargaan dari 2 event. Nah, ada event properti dan Bank Award dan Indonesia My Home Award. Kemudian kita masuk ke penggunaan dana IPO. Nah, untuk penggunaan dana IPO ini jika secara ringkasnya 48% itu dilakukan untuk pembelian tanah. Nah, dana 100 miliar itu digunakan untuk pembelian tanah, sedangkan 52% ataupun sebanyak sekitar 110 miliar itu digunakan untuk modal kerja. Baik itu modal kerja untuk perseroan dan juga perusahaan anak dari PT Winner ini ataupun Winner Group. Nah, untuk pembelian lahannya kita lihat ada sekitar 70 miliar rupiah untuk pembelian potensial di Kota Madia di Batam juga dan sekitarnya dengan total seluas 10 hektar. Di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep mixed use. Kemudian sekitar 30 miliar itu digunakan untuk pembelian tanah potensial di Kabupaten Bogor dan sekitarnya dengan total seluas 7.000 meter persegi, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian residensial ataupun perumahan. Sedangkan sisa dananya bisa kalian baca selengkapnya. Lalu kita masuk ke struktur permodalan dan pemegang saham. Modal saham dengan nominalnya adalah Rp20 setiap saham, di mana sesudah penawaran umum itu jumlah saham yang akan dimiliki paling banyak adalah PT Pemenang Nusantara Internasional dengan persentase kepemilikan 71,248%. Dan kita sebagai masyarakat itu punya persentase 28,652%. Nah, jumlah saham yang ditawarkan itu tadi 1,5 miliar. Nah, kenapa kita fokus ke yang sebelah sini? Karena sesudah pelaksanaan waran yang sebelah sini, kita bisa asumsikan tidak semua investor yang ikut IPO itu mendapatkan waran. Karena tadi syaratnya harus kelipatan 15 baru dapat dari 1 waran. Jadi kalau misalnya ada 3 investor dapatnya 10 saham dari Winner ini, dapat 7, dapat 5. Nah, itu mereka tidak akan diberikan waran. Jadi bisa diasumsikan bahwa waran ini tidak dibagikan secara full gitu ya. Nah, kemudian kita cek ada yang kedua, ini ada Liu Yutman, itu punya persentase 0,091%. Nah, di mana selanjutnya kalau kita cek, nah, PT Pemenang Nusantara Internasional atau PNI itu sahamnya 99% itu dimiliki oleh Liu Yutman. Nah, jadi kita bisa kembali
mengasumsikan bahwa Liu Yatman ini punya saham dari Winner Group ini melalui perseroan, yaitu PT Pemenang Nusantara Internasional atau PNI 71,248, di mana di dalamnya dia punya saham dari PNI ini 99%. Kemudian sebagai individu langsung, nah secara langsung Liu Yatman juga punya saham dari Winner Group, itu sebesar 0,091%. Jadi bisa dikatakan mayoritas saham dari Winner Group ini dimiliki oleh beliau. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan, total aset lancar itu mengalami peningkatan 68,42%. Dimana kalau kita cek itu peningkatan yang besar, saya membandingkan dari 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2021 ya. Dimana peningkatannya itu terjadi di persediaan, karena mungkin sudah properti ataupun real estate-nya sudah jadi, dimana ini menambah nilai dari persediaan aset dari properti. Nah, kemudian dari aset tidak lancar, ini mengalami peningkatan 1014,24%. Nah, kalau kita cek, ini berasal dari kenaikan properti, investasi, dan neto. Sebesar 118 miliar lebih, dari sebelumnya hanya 7 miliar lebih. Selanjutnya untuk liabilitas jangka pendek, kita lihat jika ditotalkan secara keseluruhan, liabilitas jangka pendek itu turun 3,29%. Kalau kita lihat, pinjaman utang bank jangka pendek sebenarnya meningkat ya di sini, namun ada juga pos yang mengalami penurunan. Nah, misalnya di uang muka penjualan, dari sebelumnya 14 miliar lebih jadi 7 miliar. Utang lainnya dan lain-lain pihak ketiga, sebelumnya 16 miliar jadi 5 miliar. Nah, hingga jadilah liabilitas itu menjadi minus ataupun mengalami penurunan. Nah, ini cukup bagus. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, itu mengalami penurunan 5,6%, di mana sebelumnya 14 miliar jadi 13 miliar. Nah, untuk posnya kita lihat disumbangkan dari penurunan dari utang pihak berelasi, namun ada juga kenaikan dari pinjaman bank. Selanjutnya di bagian ekuitas, kita lihat di sini fokusnya ada di kenapa mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 ke 2021, karena adanya modal yang ditempatkan ataupun disetorkan oleh pemilik saham, di mana ini cukup signifikan dari sebelumnya 100 menjadi 74 miliar lebih ya. Nah, kemudian juga ada saldo laba defisit sebesar 82 miliar lebih, dari sebelumnya minus 7 miliar lebih. Nah, saldo laba defisit ini berasal dari selisih pengurangan dari revalue aset ataupun penilaian kembali. Nah, untuk ekuitas jika ditotalkan itu mengalami peningkatan 183 miliar. Nah, dari sebelumnya minus 6 miliar jadi 176. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi, di mana pendapatan jika kita bandingkan 31 Agustus 2020 dengan 31 Agustus 2021 itu naik 3%. Nah, kalau kita cek juga dari tahun 2018, pendapatan itu terus mengalami peningkatan 5 miliar jadi 11 miliar, 26 miliar, 37 miliar di 31 Desember 2021. Kemudian penghasilan beban lain-lain, nah ini mengalami kenaikan signifikan dari 2020 ke 2021. Nah, ini berasal dari penilaian kembali dari aset properti. Jadi dilakukan revaluasi aset sehingga muncullah angka yang besar seperti ini, 103 miliar lebih. Nah, ini adalah properti investasi yang dilakukan penilaian kembali. Nah, perusahaan dan entitas anak, kemudian lokasi areanya, nilai perolehan, nilai wajar. Jadi dilakukan telah menunjuk jasa penilai independen dari kantor jasa penilaian publik Suwendo Rinaldi. Nah, jadi dilakukan penilaian aset properti, dapatlah selisih nilai wajar dari harga properti saat ini menjadi 102 miliar. Nah, itulah datangnya nilai dari tadi itu. Nah, 103 miliar itu termasuk, dan ada juga pos-pos lain-lain yang masuk ke sini. Oke. Jadi kalau kita cek laba rugi komprehensif periode berjalan,
Nah, ini ada dari 4 miliar lebih jadi 106 miliar. Kemudian laba per saham dasar yang jika dibagikan 454 dari sebelumnya 778 tahun 2020. Oke, kita masuk ke valuasi, di mana valuasi dari Winner jika IPO di harga Rp140, maka jumlah saham yang akan dibagikan itu adalah sebesar total lembar sahamnya adalah 5 miliar lebih. Kemudian untuk equity-nya 386 miliar. Kemudian untuk PER dan PBV-nya adalah 6,77 untuk PER-nya, dan untuk price book value-nya di 1,90. Market cap di 732 miliar. Oke, 730 miliar. Nah, kita bandingkan dengan kompetitor yang menjadi market cap ataupun menjadi market leader. Nah, itu ada di Pakuwon. Ini market cap-nya 23,31 triliun. Nah, dia punya PER 24,21, PBV-nya 1,52. Kemudian ada Sumarekon, PER-nya 39, PBV-nya 1,47, market cap 12,7 triliun. Nah, kemudian biar adil nih, kita bandingkan dengan yang punya market cap mirip-mirip. Nah, itu ada True di sini, PER-nya 20,53. Kemudian PBV-nya 2,34. Nah, jika dibandingkan sebenarnya untuk PER ini dari Winner ini cukup menarik ya, karena jika kita bandingkan secara valuasi dengan kompetitor ini masih lebih baik PER-nya. Namun untuk PBV-nya masih lebih baik Pakuwon dan Sumarekon, namun masih lebih baik dari True ini. Jadi Winner ini bisa disimpulkan ya masih lebih baik dibandingkan dengan dari sektor sejenis, terutama yang bukan market leader ya, yang punya market cap yang mirip-mirip dengan Winner. Kesimpulan, kinerja positif dari Winner sejak 2018, pendapatan terus meningkat. Perusahaan masih mencetak laba di tengah pandemi, yaitu di tahun 2020 hingga ke 2021 masih profit gitu ya. Dana IPO juga digunakan cukup positif untuk membelikan aset berupa tanah, dan sisanya digunakan untuk pengembangan infrastruktur perumahan dan real estate. Nah, ini cukup positif. Kemudian valuasinya juga termasuk murah jika dibandingkan pada sektor yang sama. Sebagai catatan, video ini bukanlah financial advice. Do your own research sebelum memutuskan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu, serta subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya.